sit down please ya. Yang dari Banjarmasin mana? Janji saya tepati, tenang aja. Oke, silakan duduk. Mana suaranya? Balik ke suaramu Mela, subhanallah. Makasih, Mas. Voice good song, good singer is very beautiful. Very beautiful ya. Sweet sing song, singkong gosong. Kenapa Mas joget? Kenapa Mas joget lari-lari ke belakang? Apa ya? Saya? Ya gimana kalau nggak kata lari? Pepi, itu kan jamu gendong. Masa ember jamunya takut? Langsung saja nih ya untuk Mbak Cempaka dan Mela Barbie Tarman ya. Mela, Mas. Sesuai langsung aja nih untuk kedua bidadari ini. Sesuai dengan tema kita malam ini tentang hantu si penculik anak. Wow. The Ghost of Gift of Kind. Wow. Untuk Mbak Mela dulu, menurut informasi dari mata-mata saya, cerita dari Mbak Mela ini cukup tragis sampai si hantu itu memakan korban. Emang cerita seperti apa? Monggo nih Mbak. Jadi aku tuh punya kakak, Mas Tukul. Kakak tuku punya anak bayi. Belum 40 hari sih. Jadi dulu tuh kan aku juga masih remaja sih dulunya. Jadi di rumah aku tuh kan banyak pohon-pohon, masih serem lah gitu Mas Tukul. Kampung namanya kan. Jadi kalau cerita mitosnya itu kan anak bayi itu kalau misalkan ditinggalin sama mamahnya, itu harus ada ditinggalin sapu, kalau enggak gunting. Jadi waktu itu ayahnya kerja, mamahnya itu beres-beres rumah. Jadi guntingnya itu sama sapu itu Mas Tukul dipindahin sama mamahnya, lupa ceritanya. Udah gitu mamahnya itu meninggalkan anak bayi itu, ponakan aku. Jadi pas balik lagi anak bayi ponakan aku tuh udah nggak ada. Udah gitu ini Mas Tukul biru-biru gitu badannya. Badan siapanya? Anak bayinya. Udah gitu giginya tuh nggak bisa kebuka. Terus Tapi cerita tetangga nih yang ngeliat di rumah kakakku tuh ada yang terbang gitu Mas Tukul, kayak api gitu. Ya itu dari yang rumah. ngomongin pertama itu terus bangsa kayak Banaspati gitulah pokoknya. Tapi yang aku heranin gitu Mas Tukul, ininya apa? Badannya tuh pada biru-biru gitu. Mas, kenapa ya? Jadi, giginya juga nggak bisa kebuka. Jadi jangan tersinggung Mas. Ya bukan tersinggung, aku udah merasa tadi ya. Dari Mbak Dimas ya, kembali ke laptop. Tadi Mbak Melani ya. Itu cerita kakak aku. Cerita kamu. Kalau dari Mbak Cempaka. Lupa terus deh. Ya habis gimana kalau nggak lupa, bikin lupa dia kata. Faktor Jadi kalau aku waktu masa kecil itu kan suka ngumpul sama sepupu. Suka ngumpul sama sepupu di. Udah kamu jangan maju-maju. Suka ngumpul sama sepupu di rumah nenek di daerah Sukabumi. Terus jadi lagi suatu malam gitu kita lagi liburan ke rumah nenek. Tiba-tiba ribut-ribut tetangga pada bilang ada penampakan. Soalnya tetangga aku itu ada yang lagi ngelahirin, ada yang lagi melahirkan. Kan kalau di sana itu kan jarang rumah sakit. Jadi seringnya pakai dukun beranak, masih pakai dukun beranak. Terus katanya mereka itu kayak diganggu sama makhluk halus gitu. Jadi kayak ada suara kuntilanak gitu. Sampai si suaminya yang melahirkan ini keluar rumah terus sampai buka baju karena kan dia kalau tahayulnya mereka itu percaya kalau cara ngusir makhluk halus katanya begitu kan, sampai dibuka bajunya gitu. Monggo kalau Mbah Dimas ampun. Enggak, aku mau nyari kipas untuk kamu nih. Gitu. Udah cakep-cakep baju show, masa kipas sate Mas? Nah, ini kan studio termegah di Jagat Raya ini kok masih kipas-kipas. Enggak Mbak Dimas. Bunyi nguk-nguk enggak soundnya? Enggak. Kalau menurut saya ada beberapa daerah di Indonesia yang memang sangat terkenal sekali ya. Mereka itu mungkin kalau saya bilang
mempunyai sesuatu untuk memperkaya dirinya. Oh, pesugihan. Betul. Nah, salah satunya yang dimakan adalah bayi yang baru lahir atau yang masih di dalam kandungan. Wah, horor. Serap ya. Iya. Nah, Serem lagi deh. Mau kamu tuh Gesrek. Nah, gesrek ini. Lalu Mbak? biasanya makhluk halus itu akan menghisap darah dan semua sari-sari yang ada di dalam badan anak kecil. Mau dong diisap. Gesrek banget. Ini bukan gesek, udah agak kesingit sedikit nih. Terus Mbak, Mbak, iya Mbak. Kadang-kadang bukan hanya orang itu masuk ruang ritual terus langsung bisa mengeluarkan bola api, tidak. Kadang-kadang ada yang menyamar jadi tukang buah, tukang jualan, dia keliling, dia ngeliat, oh iya rumah ini yang ada. Gitu. Ada target khusus nggak biasanya? Ada biasanya. Kenapa tuh? Mereka itu mencari rumah yang sering tidak dihuni biasanya. sering Tidak dihuni, yang ngejaga itu cuma sedikit gitu. Nah, karena mereka sudah berkolaborasi dengan makhluk halus tadi, mereka jarak 100 meter, 500 meter itu bisa mencium. Ada yang lagi hamil, lagi subur, ada anak bayi baru lahir. Penciumannya tajam. Saya Fala Saifur Rahim atau biasa dipanggil Alfa. Umur 25 tahun. Oke, ya, sip. Sukses ya. Makasih ya. Semangat. Biar lebih hoki. Saya menciptakan lagu ini. Kita kembali lagi ke hal-hal yang sangat ya tradisional ya. Bisa dengan bangli, bawang putih, tapi harus yang tunggal. Oh, yang tunggal. Iya, bawang putih yang tunggal. Sapu lidinya harus aren. Sapu lidi area. Lidi aren. Iya, karena itu terkait dengan salah satu legenda Sunan Kalijaga. Namanya Lidi dari Sodolana yang jatuh dari pohon aren. Iya. Nah, dan itulah yang paling ditakuti oleh makhluk halus. Untuk Mbak Cembakan, katanya punya pengalaman seram waktu sedang syuting film horor. Iya. Seperti apa ceritanya, monggo? Jadi aku lagi syuting salah satu serial horor, terus kita hari itu 2 lokasi. Yang pertama di Studio Alam Depok, habis itu pindah ke set rumah. Wow, itu energinya kuat. Iya. Saya pernah ke sana. Mereka bilang serem. Ya. Terus habis itu pindah ke set kedua, set rumah di Jagakarsa. Nah, terus pas nyampe di Jagakarsa itu tiba-tiba salah satu astrada perempuan, kebetulan perempuan itu kerasukan. Kerasukan terus orang-orang langsung pada heboh kan, langsung pada berusaha nenangin. Terus ngomong itu kayak berubah kayak anak kecil, jadi kayak anak kecil. Terus orang yang ngerti itu bilang, katanya dia pas ditanya kamu dari mana gini-gini, dia bilang dari Studio Alam gitu. Jadi ngikut. Jadi membisa terus ya. Betul. Mengintili terus. Mengintili. Kembali ke laptop. Apa benar ini Mbah Dimas? Betul. Apa betul ini Mbah Dimas? Katanya punya rambut wewe gombel. Boleh Iya, ditunjukin Mbah dan dijelasin manfaatnya apa nih, monggo? Lah, Rambut wewe gombel. Namanya aja dah gitu. Itu tidur apa takut itu? Tidur. Terus itu, sakit. Kamu pulang dulu nggak apa-apa. Siang. Tanggung jawab ya. Wow. Ya. Wow. Itu dapat dari mana? Bisa Ini berdiri asli, gitu ini ya. asli. Ditunjukin ke sana kamera. Agak dilengkungin gitu Mas. Ya. Silakan. Ini asli. Itu BK merinding itu BK. Iya. Iya, BK Aku merinding. malah pegel-pegel nih Mas. Pegel, itu hati-hati, itu bisa kesurupan loh kamu gitu loh. Lebih joli dulu. Enggak kan Mbak Dimas? Ini dari awal dapat sampai sekarang baunya itu bau bunga melati. Kalau Mas Pepi mau cium, aman. Jadi rambutnya bisa gitu Cium, ya. Mas. Dari awal saya dapat sampai sekarang masih bau bunga melati.
Dapatnya di mana? Di mana kata Mas Tuku? Kenapa ini? Dapatnya di mana? Oh ya, jadi gini. Pengalaman saya bertemu dengan banyak makhluk halus. Iya. Ya, salah satunya adalah ini. Nah, beliau itu bertemu dengan saya, akibatnya ya saya harus mengeluarkan beberapa gerakan untuk membela diri. Tidak sengaja saya mengambil rambut tersebut. Bukan habis syukur dia enggak? Bukan. Salonnya di mana? Balik ke Ada salon sampai gombel. Gimana nih? Nih wakeboard apa nanya lagi? Kalau tadi di dalamnya ada peniti. Kenapa tuh? Oh Mbak? iya, ini untuk menjaga supaya jangan terlalu kuat. Oh closing. Ada bawang putih juga. Pemirsa tiba-tiba durasi habis dengan Iya emang. Pemirsa, mitos atau benar tentang teror dari makhluk-makhluk gaib yang selalu menjadi bumerang bagi yang mengalami merupakan sebuah fenomena alam yang patut kita pelajari dan selalu minta perlindungan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat bintang tamu saya pada malam ini, Mbak Dimas, Mela Baby, Dias Makasani, dan Mas Brian. Dan terima kasih pemirsa di rumah maupun studio. Saya Nyanda Fitri dan Tuhan tidak ada pembebasan sebelumnya dan ada kata-kata yang tak berani kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus nanti kurang dan diambil tonton terbuka mata selain cara mengikuti.